Halo sahabat Coverjas, nama saya Puspa. Saya di sini akan mereview terkait buku yang berjudul Penjara Perempuan. Ini karya Arif Saifuddin Yudhistira. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua, apalagi kepada perempuan yang masih belum menyadari bahwa diri mereka itu merupakan sebuah subjek, sebuah objek yang dijadikan bahan material baik dari kapitalis, negara maupun dari masyarakat sekitar kita. Oke, mengapa judul di sini Penjara Perempuan? Karena di buku ini menjelaskan apa sih perempuan itu kok sampai sekarang permasalahannya itu tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Karena perempuan salah satunya adalah perempuan masih mengamini bahwa dialah yang merupakan agen yang memang layak untuk ditindas, yang memang layak untuk diremehkan baik di ranah publik maupun di ranah internal dia sendiri. Penulis ini menuliskan ada 21 bab. Tentunya saya tidak menjelaskan semua, menyebutkan 21 bab itu. Di sini saya akan rangkum bagaimana saya akan memberitahu ke teman-teman perempuan yang ada di sana. Ini loh, kita sekarang ini berada di posisi seperti ini. Ayolah kita para perempuan bangkit, menyadari bahwasanya selama ini saya di ranah publik itu memang dibatasi dan memang sangat disempitkan, seperti itu. Pertama, penulis di sini menuliskan tentang sejarah perempuan. Di sini penulis menggunakan dua analogi. Yang pertama analogi menurut mitologi Jawa dan yang satu menurut Islam. Perempuan zaman dahulu menurut mitologi Jawa, tentunya kita tidak asing dengan Nyai Ratu Kidul, perempuan penguasa laut pantai selatan di Pulau Jawa. Pulau Jawa sangat identik dengan kerajaan. Banyak kerajaan yang berdiri di Pulau Jawa. Ratu Pantai Selatan ini mengajak kerjasama para raja-raja yang ada di Pulau Jawa untuk sama-sama membangun kerjasama, sama-sama membangun sebuah ikatan. Bahwasanya raja-raja ini kayak ketergantungan gitu sama si Nyai Ratu Kidul. Nah, di sini kalau kita lihat dari segi pemimpin, bukan dari segi agama ya. Kalau dari segi agama kan Nyai Ratu Kidul itu merupakan jin yang ibaratnya tidak ada jenis kelaminnya, seperti itu. Nyai Ratu Kidul ini berhasil membuktikan bahwasanya perempuan itu berhak memimpin berhak mengendalikan kekuatan yang sebegitu luas, seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan contoh perempuan-perempuan zaman sekarang bahwasanya di zaman dahulu tuh perempuan itu sudah bisa memimpin, bekerja sama dengan orang-orang penting, raja. Nah, itu. Kemudian yang secara Islam itu kita mengenal sosok Aisyah, yaitu panglima perang, yang mana memang Aisyah waktu itu dipercayai untuk dilibatkan dalam berperang dan dia terkenal kuat dan tangguh. Nah, dari sejarah-sejarah itu tentunya perempuan bukanlah hal yang dijadikan nomor dua, hal yang terbelakang, hal yang lemah, tapi perempuan dijadikan posisi yang sama dengan laki-laki, seperti itu. Kemudian sebelum adanya konstruksi budaya masuk, budaya patriarkal yang mengkotak-kotak gender perempuan ini, gender laki-laki ini, kedudukan antara perempuan dan laki-laki itu sama. Setelah budaya patriarkal itu masuk, kemudian mengkotak-kotak gender itu,
akhirnya perempuan semakin sempit posisinya, semakin sempit ranah geraknya. Budaya patriarkal terus berkembang sampai mengakar, baik itu di masyarakat, di negara maupun di internal dari si perempuan itu sendiri. Sejak kecil kita ibaratnya sudah diajari, sudah diberikan asupan kepada nenek kita, kakek kita, orang tua kita, bahwasanya kalau perempuan itu ya mainnya harus main boneka, pasaran, masak-masak, nggak boleh lari-lari, nggak boleh lompat-lompat. Sedangkan laki-laki ya lompat-lompat, lari harus kuat, tegar, jangan nangisan, atau istilah Jawanya itu cengeng. Nah, dari itulah mulai terbentuk pengotak-kotakan bahwasanya perempuan, laki-laki pun nggak boleh sedih, laki-laki pun nggak berhak untuk nangis. Laki-laki itu harus kuat, dan perempuan itu ya tempatnya lemah itu tadi. Perempuan nggak bisa sekuat laki-laki, dan perempuan nggak bisa berada posisinya sama di laki-laki. Kemudian budaya feminis di sini masuk bukan untuk membuat perempuan itu menyaingi laki-laki atau mengungguli laki-laki, tapi untuk mengajak atau mengangkat derajat perempuan, yang mana ayolah perempuan itu bisa melakukan apa yang laki-laki kerjakan. Perempuan itu juga harus berhak mendapatkan keadilannya, baik di ranah publik maupun di masyarakat internal dia. Nah, di sini penjara perempuan. Saya akan menjelaskan kenapa kok perempuan itu terpenjara. Kenapa perempuan itu sampai sekarang masih mengaminkan bahwa dirinya lah yang merupakan suatu objek yang harus ditindas, seperti itu. Yang pertama, perempuan dari sejak zaman kolonial Belanda dan Jepang, apalagi Belanda waktu itu kan adanya kerja rodi Romusa seperti itu. Belanda Jepang tuh kayak najis menikahi wanita-wanita pribumi. Belanda dan Jepang tuh kayak nggak sudi, karena kalau mereka menikahi Jepang Belanda ini kalau menikahi pribumi, maksud saya itu nanti akan menurunkan derajat mereka, seperti itu. Akhirnya dari pihak Jepang menginisiasi bahwa mereka harus mengizinkan seperti gundik-gundik untuk dimanfaatkan ini hasrat seksual mereka, seperti itu. Nah, menjadi gundik bukanlah sesuatu yang membanggakan bagi warga pribumi, karena mereka selain ditindas dalam segi seksual, mereka juga ditindas dalam segi keadilan. Mereka disiksa, iya, pasti. Kemudian yang kedua, perempuan zaman sekarang banyak sekali iklan-iklan yang tidak ada tidak sama sekali kalau nggak ada perempuan. Iklan itu mesti cenderung perempuan, nggak ada kok pria. Mungkin ada ya, mungkin hanya 1-2. Tapi kebanyakan iklan itu perempuan. Karena apa? Perempuan merupakan sosok tubuh yang menarik untuk dijadikan suatu daya tarik tersendiri. Apalagi iklan yang sudah ditumpangi kapitalis seperti itu. Nah, tentunya kapitalis akan meraup untung dari produk-produknya ini. Coba bayangkan kalau kita iklan dan itu artisnya pria, itu pasti produknya akan sedikit sekali lakunya ya. Coba kalau perempuan, ya kan? Nah, pas waktu Ramadan itu khususnya ibu-ibu nih, ibu-ibu kan paling rempong nih kalau saat Ramadan, harus beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, harus serba baru, apalagi menjelang Lebaran. Nah, ini dimanfaatkan oleh kapitalis untuk digunakan daya tarik. Oh, berarti aku ngiklaninnya harus ibu-ibu nih. Nah, dicarilah ibu-ibu artis yang sekiranya berpenampilan menarik, kemudian untuk dijadikan daya tarik suatu produk. Nah, itu yang akan mempengaruhi ibu-ibu di masyarakat luas sana untuk tertarik. Jadi perempuan di sini juga selagi dia menahan tubuhnya, dia juga harus menentukan mana yang terbaik, mana yang tidak.
di dalam lingkungan internal dia, seperti itu. Lagi-lagi perempuan dijadikan iklan. Yang ketiga, negara seakan mengamini bahwa perempuan itu merupakan suatu objek yang layak dieksploitasi. Banyak kasus seperti WNI yang bekerja di negara asing, yang diperkosa, yang disiksa, sampai bahkan dibunuh, itu negara seolah-olah bungkam, negara seolah-olah tutup telinga, tutup mata, dan tidak mau peduli. Nah, karena apa? Yaitu tadi, budaya patriarkal yang melekat di masyarakat sampai ke negara, yang melembaga, inilah yang akhirnya membuat perempuan itu semakin terpenjara, baik dari segi hak dia, segi tubuh dia, seperti itu. Kemudian selanjutnya, perempuan dan politik. Nah, ini yang seru ya. Kayaknya perempuan itu kalau terjun di politik itu seperti kayak asing, dianggap tabu, dianggap kayak, lo pantas gak sih jadi politikus. Perempuan kan terkenal mengedepankan perasaan daripada logika. Perempuan kan terkenal masih labil dalam mengambil suatu keputusan. Nah, itu di situ menjadi ranah yang agak dilema ya. Satu sisi perempuan memang ditarik oleh partai untuk memajukan partainya. Satu sisi lain perempuan di sini juga ibaratnya untuk mengisi kekosongan kursi, seperti itu. Jadi perempuan dalam suaranya pun tidak dipertimbangkan di dalam ranah politik. Beda dengan politik di zaman dahulu, yang mana istrinya Ki Hajar Dewantara yang menginisiasi partai perempuan di Indonesia, Partai Gerakan di Indonesia kalau nggak salah, itu beliau tidak semata-mata karena perundang-undangan, karena beliau semata-mata untuk memperjuangkan bangsa Indonesia waktu itu yang sedang dijajah, untuk memperjuangkan kemerdekaan. Di situ perempuan berpolitik menyusun strategi, tapi beda dengan sekarang. Sekarang perempuan malah di dalam politik itu suaranya semakin sempit, semakin tidak dihargai di publik, bahkan dijadikan suatu cemooh dan olokan. Nah, kemudian di sini juga ada ini perawan, kata yang kini tak lagi sakral. Zaman dulu kan orang tua kita melarang kita untuk keluar terlalu malam karena itu tadi, jagalah keperawanan kalian, karena keperawanan kalian itu mahkota kalian, mahkota perempuan satu-satunya. Yang tidak akan bisa terulang kedua kalinya. Tapi zaman sekarang perempuan-perempuan yang di kota seolah-olah bangga kalau keperawanan dia direnggut secara cuma-cuma. Nah, itu yang menjadi PR bagi kita semua. Bahasanya yang saya bahas tadi, bahasanya perempuan di luar sana masih mengaminkan bahwa dirinya adalah objek yang selalu ditindas, seperti itu. Nah, saya singgung sedikit mengapa negara masih ibaratnya mempertahankan kayak ketulian dia terhadap kekerasan perempuan ini, ya karena negara sendiri pun ikut menikmati dari tubuh perempuan ini. Contohnya prostitusi. Kenapa prostitusi sampai sekarang masih ya kayak lenggang gitu, masih ada, meskipun Ibu Risma, wali kota Surabaya, sudah berhasil menutup doli, tapi tidak menutup kemungkinan di kota-kota yang lain akan banyak sekali prostitusi yang terselubung. Bukan hanya masyarakat biasa, bahkan pejabat-pejabat petinggi negara pun ada yang ikut prostitusi, seperti itu. Jadi perempuan karena kedesak ekonomi, dia terhimpit, tidak ada pekerjaan, akhirnya dia menjual tubuh dia hanya sebatas alasan ekonomi. Padahal kalau dia menyadari tubuh dia sedang, ibaratnya dia tuh sudah dijebak ke dalam prostitusi tersebut, seperti itu. Tapi perempuan malah justru bangga terhadap itu. Jadi di sini keresahan saya bahwasanya ayo perempuan itu saling mendukung. Jika ada perempuannya semisal ada kayak pelacur kayak gitu, jangan pernah kita langsung menjudge dia buruk, menjudge dia jelek.
karena kita tidak tahu alasan dia masuk ke prostitusi itu apa. Mungkin karena dia terjebak, atau mungkin karena dia dari awal mengalami pelecehan seksual, akhirnya dia berpikiran, ah ya udahlah, udah terlanjur lah, tubuh aku udah terlanjur bekas, ya udah sekalian aku jadikan ini sebagai mata pencaharian. Apalagi di negara kita mencari pekerjaan itu susah sekali, apalagi yang mungkin masih punya ijazah SMP, SMA itu susah gitu loh. Bahkan yang punya sarjana kuliah pun susah gitu. Akhirnya nggak ada jalan lain, dia mengambil seperti itu. Ayolah kita gandeng bareng-bareng, kita nasihati pelan-pelan. Jangan seperti kita kayak menggurui yang sok suci, lebih suci dari dia. Jangan. Jadi kita pun sesama perempuan harus peduli dengan perempuan. Jangan sampai kita acuh dan malah semakin menindas sesama perempuan itu sendiri. Mungkin cukup itu dari review saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian.